Saya ke Pak Andrika, Wakil Ketua DPW Serikat Pekerja Metal. Ya, terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Menarik, terima kasih saya ucapkan kepada Pak Hadi, moderator, yang mengangkat isu ini. Upah rendah, JHT tertunda, nasib buruh kian terpuruk. Jadi 3 kali ya ditimpa. Sudah upah rendah, JHT tertunda, nasib buruh kian terpuruk. Sudah dijelaskan tadi oleh Pak Yodi yang mewakili Kepala Dinas, historinya seperti apa. Kami dari FSPMI yang diawali sudah disampaikan oleh Bu Ketua, itu jelas, isunya 2. Sampai hari ini, Bung Hadi, sudah ada 500.000 petisi yang ditandatangani untuk meminta agar JHT ini, Permenaker 2 tahun 2020 ini dicabut. 500.000 orang itu. Ini menjadi fenomena tersendiri, makanya di negeri ini apabila ada kebijakan dari pemerintah mendapatkan perlawanan keras, tidak hanya dari kaum buruh, tapi dari masyarakat, maka ada kebijakan yang salah. Saya menarik ke belakang historinya. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Yodi tadi. Ini bersumber dari Undang-Undang 40 tahun 2004 tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang kemudian mengeluarkan PP 45, 46, 47 tentang JKP, JKK, JKM dan JHT. Pada saat itu presidennya masih sama, menterinya, partainya masih sama, Pak Hanif Dakiri. PP 46 tahun 2015 karena tidak ada aturan yang mengatur bahwasanya benar JHT itu memang diperuntukkan 56 tahun sebelum ada jaminan pensiun, itu benar. Tapi ingat, JHT itu tabungan sosial. Oleh karena itu pada saat PP 46 tidak ada bergejolak, maka keluarlah Permenaker nomor 19 tahun 2015. Sebelumnya diawali dengan PP 60 tahun 2015. Pak Jokowi mengeluarkan bahwa JHT bisa diambil ketika dia di PHK 1 bulan, maka bisa dicairkan keseluruhan 100%. Itu PP 60. PP-nya sampai sekarang belum dicabut. Tiba-tiba keluar Permenaker nomor 2 tahun 2022. Ini kalau ada pakar hukum tata negara kita bisa lihat seperti apa. Ada tumpang tindih hukum. Ya, Pak Ibu Menteri dengan enteng mengatakan silakan, atau teman-teman lah. Saya melihat itu di media TV, di JR saja di Korefu. Tidak seperti itu. Nah, ini yang terjadi. Makanya kenapa JHT ini menjadi sangat penting. Kalau tadi Pak Hadi menanyakan ke Bung Safrin, kan masih ada JKP, belum bisa. Pak Hadi, saya kasih contoh real. Di tahun 2016, ada teman pekerja, dia di PHK tidak dibayar pesangon. JHT-nya itu ada hampir 20 juta, 11 tahun bekerja. Pada saat itu dia cairkan, dia buka usaha kecil kuliner kecil-kecilan. Sampai hari ini usahanya berjalan. Dia harus menghidupi istri dan anak 3. Coba bayangkan apabila JHT tidak ada. Sementara betul itu bahwa usia produktif, tapi mencari kerja sekarang apa semudah itu? Jadi ini yang kenapa buruh menolak. Dan isu kedua, ya copot Menteri Tenaga Kerja. Sampai hari ini kami masih ingin mengatakan bahwa Ibu Menteri ini sudah keterlaluan lah kalau menurut kami. Kita dihantam Omnibus Law Cipta Kerja, surat edaran kemarin, ini lagi muncul Permenaker. Jadi kami minta dan kita pastikan bahwa ke depan benar bahwa nanti di tanggal 4 ya Ibu BPJS ya, Mei berlaku Permenaker 2022 ini. Tapi kita akan pastikan juga tidak akan sampai tanggal 4 bahwa Permenaker ini harus dicabut. Akan ada aksi gelombang massa besar-besaran. Dan itu pasti. Kemudian terkait fenomena yang terjadi. Ibu Nelwin mengatakan bahwa
tidak usah takut, kita ada Dewan Pengawas BPJS. Ya, kami FSPMI waktu itu secara histori kita bertanggung jawab moral terhadap hadirnya BPJS yang tadinya bertransformasi dari ASKES menjadi BPJS Kesehatan 1 Januari 2014 dan Jam Sostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kita bertanggung jawab, kita kawal itu. Bahkan pada saat itu kita gugat Presiden SBY untuk pertama kalinya Bapak Presiden kalah di pengadilan oleh buruh. Karena kita menggugat amanat Undang-Undang 40 tahun 2004, pasca Undang-Undang itu 5 tahunnya harusnya 2009 BPJS itu sudah hadir. Harusnya. Tapi hadir nanti 10 tahun kemudian di 2014. Ini uang pekerja. Dan sekarang sudah beredar di media sosial. Jelas sekali. Diinvestasikan. Ada hampir 500 triliun. Kurang lebih kalau tidak salah 327 triliun lebih. Baik berupa itu surat utang negara maupun secara obligasi deposito. Dan kita tidak tahu itu. Bagaimana nasib uang-uang pekerja itu. Mungkin BPJS bisa jawab itu nanti. Diinvestasikan. Oleh karena itu, ini menjadi kekacauan dari teman-teman, bahkan kekhawatiran berpikir dari teman-teman buruh akan terjadi di mana pada saat umur 56 tahun nanti, kalau memang mereka tidak ambil, uangnya pasti akan hilang. Contoh benar kata Pak Ketua Pindo, sekali ini saya setuju dengan Pak Ketua. Asabri, Jiwasraya, apa kabar? Itu clear sampai hari ini. Nah, oleh karena itu Bung Hadi, saya berterima kasih kami juga mengangkat isu ini. Nah, terkait dengan upah yang rendah. Ini yang perlu kita harus ketahui. Tidak semua perusahaan itu Pak Hadi menjalankan amanat Undang-Undang 40 2004 tentang SJSN, kemudian junto Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang BPJS. Perusahaan banyak yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Itu kita bisa cek di data di BPJS. Bagaimana? Kasihan kita berbicara teman-teman pekerja yang masih mendapatkan JHT, sementara banyak pekerja buruh yang belum mendapatkan. Perusahaannya tidak mengikutkan. Kita nggak tahu alasannya apa, padahal hukumnya jelas. Wajib. Undang-undang jelas kok. Yang namanya wajib kalau di agama kita, kalau tidak dilaksanakan itu berdosa. Wajib. Bagaimana teman-teman yang tidak mendapatkan jaminan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kesehatan? Boro-boro mereka mau mengimpikan adanya JHT. Itu berimplikasi kepada JKP. Ingat kalau kita bicara JKP, syarat penerima JKP itu, kalau perusahaan menengah ke atas, dia minimal gaji 5 juta, itu minimal ikut 4 program dan 1 program JKN. 4 program itu adalah jaminan BPJS Ketenagakerjaan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Kalau untuk perusahaan kecil menengah minimal dia ikut 3 program. Jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, sama jaminan hari tua, sama jaminan kesehatan nasional atau BPJS Kesehatan. Sekarang pertanyaannya, kalau pekerjanya yang tidak diikutkan, mau dapat JKP dari mana? Ini kita sudah terlalu jauh bercerita terkait JHT sementara ada ribuan bahkan puluhan ribu, ratusan ribu pekerja yang belum tercover. Padahal jelas BPJS sudah MOU dengan kejaksaan itu. Bagi pekerja, kami beberapa kali libatkan turun ke perusahaan-perusahaan yang tidak mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan dikasih denda. Bahkan bisa dicabut izin. Ini Bung Yodi PPNS Ketenagakerjaan. Bagaimana fenomena ini yang terjadi? Oleh karena itu kita mengharapkan Bung Hadi selain JHT, tolong pikirkanlah upah rendah itu terkait dengan teman-teman tadi. Karena syarat untuk mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan itu maupun kesehatan minimal upahnya UMP. Nah di Gorontalo UMP itu sudah 2.800.000 untuk tahun 2022, di mana 2021 tidak ada kenaikan. Terakhir Bung Hadi, judicial review, kami ingin mengatakan bahwa memastikan sudah ada beberapa buruh di Jakarta sudah melakukan judicial review terhadap Permenaker ini. Itu menjadi hak warga negara. Sebagai citizen law suite, mereka melakukan itu. Itu nggak masalah. Bahkan itu mungkin yang diiming-imingi, yang ditunggu-tunggu oleh Ibu Menteri. Tapi kita tidak akan melakukan itu. Kita akan melakukan aksi-aksi ke depan, melakukan demo-demo dengan massa yang lebih besar,
agar memastikan bahwa Permenaker nomor 2 tahun 2022 ini tentang terkait dengan tata cara persyaratan pembayaran jaminan hari tua agar dicabut. Itu menjadi concern kita. Dan mohon Bu Menteri sudahlah. Tadi di media online saya baca Bung Hadi, beliau sudah tidak tahan dengan hantaman bulian dari masyarakat netizen. Bahkan IG beliau itu saya lihat sudah dikunci mungkin. Karena begitu banyak hantaman. Kita tidak tahu siapa yang membisik ini. Pak Ketua Apindo saja secara pribadi tidak menyetujui itu. Kasihan uang pekerja. Kita tidak bisa menjamin. Ibu Menteri sekarang kalau tidak salah 51 tahun. Kita lihat 56 lah. Mudah-mudahan kita semua di sini sehat walafiat, umur panjang sampai 56 tahun. Dan kita akan melihat bagaimana teman-teman itu misalnya. Tapi yang pasti kembalikan, cabut PP ini. Kita meminta cabut. Atau ada solusi lain Pak Hadi? Kenapa tidak diberikan transisi aja? Kalau yang ingin ikhlas sampai 56 tahun silakan, yang mau menarik juga pada saat dia di PHK silakan, kan boleh. Bisa. Kan bisa. Tidak harus dipatok harus 56 tahun dia harus menarik semua. Kenapa harus pekerja yang menjadi sasaran dihantam begitu terus? Dikasih saja solusi. Bu Menteri, mungkin bisa direvisi. Kalau yang mau sampai 56 tahun silakan. Tapi kalau ketika dia di PHK, katakan umur 36 tahun atau 40 tahun, dia bisa mencairkan saja. Dan paling terakhir Bung Hadi, ingat BPJS ini sesuai audit BPK kemarin sudah di Kejaksaan Agung dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan. Kita tidak tahu apa yang hari ini sambil menunggu dari teman-teman Kejaksaan Agung untuk bisa diupdate ke media. Tapi itu sudah ada hasil terakhir audit BPK. Kalau tidak salah ya, kalau saya tolong diluruskan Ibu Nelwan. Saya rasa itu Bung Hadi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.